Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erwan Sastrawan Farid, salah satu dosen dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan dengan metode DII atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Keuangan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep teoritis ilmu manajemen keuangan dan penerapannya di dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Keuangan, yang pertama adalah mampu mengimplementasikan teori manajemen secara efektif, mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat, mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri, mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat, dan mampu mengimplementasikan kepemimpinan berorientasi lingkungan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini terdapat 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaitkan dengan benar konsep dasar manajemen keuangan dengan ipteks dan informasi keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghasilkan keputusan strategis dengan baik berdasarkan analisis informasi dan data keuangan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur, bertanggung jawab, peduli, dan mandiri dalam kegiatan kerja manajemen keuangan pada perusahaan maupun sebagai entrepreneur. Referensi yang digunakan di mata kuliah Manajemen Keuangan beragam, diantaranya buku dasar-dasar pembelajaran perusahaan, manajemen keuangan, dan artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, dan beberapa sumber pustaka lainnya yang bisa dijadikan sebagai referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui Google Classroom. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti menggunakan metode learning yang berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan luring dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, dan perkuliahan secara daring dilakukan menggunakan tools web conference seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi WhatsApp. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan didapatkan dari tugas mandiri dan terstruktur dengan bobot 40%, UTS bobot 30%, UAS bobot 30%, di mana penilaian ini didasarkan pada rubrik dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Ya, terima kasih sudah bisa hadir pada pagi hari ini dalam lanjutan mata kuliah kita, yaitu Manajemen Keuangan ya.
Materi kita pada hari ini adalah working capital management ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mungkin kita awali dengan membaca doa dulu. Doanya pembacaan doa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya dalam rangkaian mata kuliah manajemen keuangan. Jadi pertemuan kita yang ketiga topiknya adalah manajemen atau working capital management atau biasa disebut dengan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja. Tapi sebelum saya masuk ke pertemuan kita yang hari ini, mungkin saya bisa review sedikit pertemuan kita yang sebelumnya ya. Mungkin ada yang bisa mereview sedikit pertemuan kita sebelumnya tentang apa? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Alwi. Saya akan mereview sedikit terkait materi sebelumnya, yaitu tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep time value of money adalah sebuah prinsip keuangan yang mengatakan bahwa uang yang diterima sekarang atau diinvestasikan hari ini adalah lebih berharga daripada uang yang diterima atau diinvestasikan di masa depan. Karena hal ini disebabkan karena adanya potensi perubahan pendapatan yang bisa diperoleh dari uang tersebut. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Materi kita sebelumnya adalah terkait dengan konsep nilai waktu dari uang. Gitu. Konsep nilai waktu dari uang itu sangat relevan dengan materi kita hari ini, yaitu working capital management. Oke, saya mulai saja. Di materi kita hari ini ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah gross working capital. Terus materi yang kedua adalah net working capital. Terus yang ketiga adalah salah satu kebijakan dalam modal kerja, yaitu modal kerja atau strategi modal kerja agresif. Terus ada modal kerja konservatif. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara modal kerja agresif dan modal kerja konservatif atau biasa kita sebut dengan strategi modal kerja moderat ya. Nah, inilah materi kita atau materi pembahasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mengantar dulu terkait dengan yang namanya working capital. Working capital itu adalah modal kerja ya. Ya, apa itu working capital gitu? Nah, working capital itu adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasional atau operasi sehari-hari perusahaan yang meliputi yang namanya aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, ini yang disebut dengan working capital. Working capital itu isinya adalah semua yang terkait dengan aktiva lancar ya. Aktiva lancar itu isinya apa? Ya, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset lancar lainnya, misalnya surat berharga dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu manajemen working capital management atau manajemen modal kerja. Sebenarnya apa yang membedakan antara working capital dengan working capital management? Nah, working capital management itu adalah proses pengelolaan tadi. Kalau tadi kita hanya bicara working capital adalah aktiva lancar, tetapi kalau dalam konsep working capital management artinya bagaimana kita mengelola yang namanya aktiva lancar dan kewajiban lancar. Nah, kalau tadi kita hanya berbicara terkait dengan aktiva lancar. Tapi kalau sudah berbicara working capital management, kita sudah membahas terkait juga dengan kewajiban lancar. Apa itu working capital management? Yaitu proses pengelolaan aktiva lancar dan kewajiban lancar gitu untuk memastikan yang namanya perusahaan memiliki likuiditas yang cukup guna menjalankan operasional sehari-hari perusahaan serta yang mengoptimalkan namanya profitabilitas ya. Ya, kalau dilihat dari konsep sini ada tujuan dari working capital management. Yang pertama adalah perusahaan itu harus memiliki likuiditas yang cukup begitu. Likuiditas itu apa? Ya, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek itu seberapa lama? Ya, kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun gitu ya. Nah, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Guna apa? Kalau dia memiliki likuiditas yang baik, tentu dia akan bisa menjalankan operasi perusahaannya dengan baik juga sehari-hari. Karena dia memiliki namanya aset lancar yang bisa diputar begitu untuk bisa menjalankan atau mengoperasikan operasional perusahaan sehari-hari. Tujuannya apa? Ya tentu akan mengoptimalkan yang namanya profitabilitas gitu. Jadi tujuan dari
working capital management adalah bagaimana kita mengelola aktiva lancar dan kewajiban lancar kita sehingga kita bisa memiliki likuiditas yang cukup, terus bisa menjalankan operasional perusahaan dengan baik, dan tujuan akhirnya mengoptimalkan yang namanya profitabilitas. Ini adalah konsep dari working capital management. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu gross working capital. Apa itu gross working capital? Kalau di bahasa Indonesia kan adalah modal kerja bruto, gitu. Biasanya kita bisa sebut modal kerja bruto. Nah, di dalam ini apa sih di dalam gross working capital ini? Yang pertama adalah aset lancar. Jadi semua yang termasuk dalam aktiva lancar atau aset lancar itu adalah disebut dengan gross working capital. Jadi kalau di neraca itu kan ada dua, ada posisi aktiva, ada posisi pasiva. Nah, kalau dia di pasiva, berarti isinya adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, kalau kita bicara aset lancar, berarti dia ada di posisi aktiva gitu. Isinya apa? Di dalamnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset lancar lainnya. Itu isi dari gross working capital gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Ya, kalau kita melihat laporan keuangan perusahaan, kita akan diperhadapkan dengan namanya neraca. Begitu kita melihat neraca, kita akan melihat isinya neraca itu salah satunya adalah aktiva lancar. Kalau kita melihat aktiva lancar, sebenarnya kita bisa melihat kapasitas sebenarnya. Bagaimana kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kita melihat aset lancarnya, kita bisa tahu sebenarnya seberapa besar sih kapasitas dari perusahaan ini begitu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, itu gambaran kalau kita melihat dari sisi gross capital atau isi dari gross capital, yaitu aset lancar. Poin yang kedua di sini adalah ada yang disebut dengan net working capital gitu. Apa itu net working capital? Tadi kita sudah bahas gross working capital atau modal kerja bersih. Nah, kalau net working capital kalau kita bahasa Indonesia kan berarti adalah modal kerja bersih. Tadi modal kerja bruto kan? Nah, net working capital itu adalah selisih antara nilai aset lancar dan kewajiban lancar. Jadi kita mengurangkan antara total aset lancar kita dengan kewajiban lancar kita, sehingga kita akan menemukan yang namanya net working capital atau modal kerja bersih. Tujuannya kita melihat itu, setelah kita mengurangi ini, aset lancar terhadap kewajiban lancar, kita akan memberikan gambaran kepada kita seberapa kuat atau seberapa besar likuiditas dari suatu perusahaan. Artinya setelah dia memiliki hartanya, ada kas, persediaan, piutang, kita kurangi dengan kewajibannya, kita memiliki namanya net working capital atau modal kerja bersih. Modal kerja bersih itulah yang menunjukkan sebenarnya likuiditas perusahaan. Nah, ini tujuan dari net working capital. Biasanya dia dirumuskan dengan menghitung namanya aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar gitu. Kalau ini misalnya positif, berarti dia memiliki likuiditas yang baik gitu. Tapi kalau misalnya ini nilainya negatif, misalnya kewajiban lancarnya lebih besar daripada aset lancarnya, itu artinya perusahaan itu memiliki likuiditas yang kurang gitu. Itu maksudnya di perhitungan net working capital gitu. Oke, saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu strategi modal kerja gitu ya. Ya. Strategi modal kerja itu sebenarnya ada beberapa. Yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah strategi modal kerja yang namanya agresif begitu ya. Terus ada juga namanya strategi modal kerja konservatif. Dan yang terakhir adalah strategi modal kerja kombinasi atau strategi moderat gitu ya. Ini adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menentukan bagaimana dia mengelola modal kerjanya. Ada strategi modal kerja agresif, konservatif, dan moderat. Tergantung dari manajernya, dia akan menggunakan apa. Dalam konteks ini, manajerlah yang akan menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah strategi modal kerja agresif gitu. Kalau kita dengar kata agresif, tentu kita akan berpikir, oh ini pasti ini agak sedikit lebih agresif begitu kan. Nah, kira-kira seperti apa sih strategi modal kerja agresif ini? Nah, strategi modal kerja agresif itu ada strategi modal kerja yang meminimalkan aset lancar dan memaksimalkan aktiva lancar gitu ya. Artinya di sini dia akan membagi
dia hanya dari total kewajiban lancar yang dia miliki, itu dialokasikan menjadi aset lancar hanya sedikit begitu, atau diminimalkan. Nah, kalau ini terjadi, kira-kira apa yang akan dialami oleh perusahaan misalnya? Nah, ciri-ciri orang yang menggunakan strategi modal kerja agresif itu, yang pertama, tentu dia akan beresiko tinggi gitu ya. Nah, tetapi resiko tinggi itu tentu juga akan diimbangi dengan potensi keuntungan yang tinggi juga gitu ya. Kan dalam konsep keuangan biasanya kita dengar namanya high risk, high return. Semakin tinggi tingkat resiko yang kita ambil, semakin besar tingkat keuntungan yang kita harapkan kan. Ya logikanya misalnya saya pinjam uang Anda 100 juta, terus saya kembalikan nanti 1 tahun saya tambah 100.000. Tentu Anda akan berpikir gitu kan. Tapi kalau saya bilang saya kembalikan menambah dengan bunganya sekitar 20 juta, tentu Anda akan berpikir, oh ya bolehlah gitu ya. Ya itulah konsepnya, maksudnya potensi keuntungannya tinggi. Artinya semakin tinggi resiko yang kita ambil, tentu akan semakin besar juga potensi keuntungan yang akan kita terima. Nah, dalam konsep modal kerja agresif ini, karena aset lancarnya sedikit, sehingga banyak dana yang bisa dialokasikan ke tempat lain. Maksudnya di sini karena kewajiban lancarnya besar kan, sumber pendanaannya dari hutang itu besar. Uangnya yang dipakai untuk aset lancar hanya sebagian. Sisanya dipakai apa? Ya bisa dia berinvestasi ke tempat lain yang nilainya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar daripada misalnya dia investasikan dalam bentuk aset lancar saja kan. Nah, seperti itu. Terus apa di sini? Cash conversion cycle-nya pendek gitu. Karena nilai aset lancar ini sedikit, tentu perputarannya juga akan jadi lebih pendek kan? Karena sedikit kan uang yang mau diputar, misalnya cuma sedikit uang yang mau diputar. Ya tentu perputarannya juga pendek. Circle cash ini maksudnya adalah proses dari uang kas itu menjadi kas lagi. Paham maksudnya? Dari uang kas menjadi kas lagi itu maksudnya kas itu dibelikan persediaan, persediaan itu dijual dalam bentuk aktiva tetap, dalam bentuk piutang, atau dijual dalam bentuk cash sehingga dia menjadi kas lagi. Nah, proses itu yang disebut dengan cash conversion cycle pendek gitu, karena nilainya kecil sehingga proses dia berubah dari kas menjadi kas lagi itu menjadi lebih pendek. Tentu setiap kebijakan atau strategi ini memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya. Nah, sekarang apa kelebihannya strategi ini? Yang pertama, dia penggunaan modal lebih efisien gitu kan. Jadi modal yang kita miliki dari hutang itu sumbernya dari pasiva itu kita alokasikan itu efisien sesuai dengan kebutuhannya saja. Sisanya kita bisa putar ke tempat lain gitu, atau diinvestasikan ke tempat lain sehingga dia potensi keuntungannya menjadi lebih besar gitu. Karena kita ada dana yang bisa kita alokasikan ke tempat lain gitu kan. Kekurangannya, dia juga memiliki kekurangan. Apa? Tentu dia akan mengalami namanya risiko likuiditasnya gitu. Risiko likuiditas artinya tiba-tiba ada pembayaran yang harus jatuh tempo, dia harus menggunakan aset lancarnya untuk membayar kan. Nah, potensi apa? Potensi masalah keuangan jika arus kasnya terganggu. Arus kasnya terganggu itu misalnya kita sudah mengalokasikan dana kita untuk membayar hutang sekian gitu. Tiba-tiba ada hutang yang jatuh tempo harus segera dibayar. Kita tidak mengatur arus kas kita dengan baik sehingga dana yang harusnya dipakai membayar hutang itu dialokasikan ke tempat lain. Nah, sehingga terjadilah yang namanya arus kasnya terganggu. Kalau arus kasnya terganggu, tentu dia akan berpotensi masalah likuiditasnya gitu. Nah, makanya kekurangan dari strategi modal kerja agresif itu dia berpengaruh terkait dengan likuiditasnya dan berpotensi terjadinya yang namanya arus kasnya terganggu gitu, trouble arus kasnya. Nah, ini terkait dengan modal kerja agresif. Nah, yang kedua adalah modal kerja konservatif gitu. Konservatif ya. Nah, apa itu modal kerja konservatif? Nah, sebenarnya modal kerja konservatif ini adalah kebalikan dari modal kerja agresif sebenarnya. Kalau tadi di agresif dia meminimalkan aset lancar dan memaksimalkan kewajiban lancar, kalau di sini dia memaksimalkan aset lancar dan meminimalkan kewajiban lancarnya. Kebalikannya begitu ya. Dia lebih memilih investasinya atau modal kerjanya itu modalnya itu dialokasikan dalam bentuk aktiva lancar. Dalam bentuk kas, dalam bentuk persediaan, dalam bentuk piutang atau surat berharga lainnya. Nah, itu dia maksimalkan gitu.
tetapi dia meminimalkan kewajiban lancar. Dia tidak terlalu mengambil hutang gitu kan. Dia kebijakan perusahaannya dia tidak mau ambil hutang gitu ya. Dia boleh hutang tapi jangan terlalu besar gitu ya. Nah, apa ciri-ciri perusahaan yang menggunakan modal kerja konservatif? Ya dia tentu mengambil resiko yang rendah gitu kan. Dia kalau dalam konsep manajer dia tidak mau ambil resiko gitu kan. Karena dia pikir ini jangan terlalu beresiko. Kembali lagi ke style manager gitu ya. Terus potensi keuntungannya ya pasti rendah juga gitu kan. Karena dia ada kelebihan kas gitu. Aset lancarnya terlalu tinggi sehingga uang kasnya menumpuk gitu. Atau piutangnya banyak gitu, atau persediaannya menumpuk di gudang. Ya, kas yang banyak tentu itu tidak bagus juga gitu kan. Karena banyak uang yang menganggur yang harusnya bisa dialokasikan untuk investasi lain, tetapi dia disimpan gitu atau ditumpuk saja di dalam aset lancar gitu. Nah, tetapi secara resiko dia rendah karena kalau ada orang mau tiba-tiba mau dibayar hutangnya, ya dia sudah siap dengan dananya gitu ya. Terus cash conversion cycle-nya jadi panjang. Karena kan banyak aset lancarnya kan, piutangnya membengkak gitu. Tentulah proses untuk pengembalian piutang itu jadi lebih panjang lagi kan. Karena besar piutangnya sehingga proses dia dari kas menjadi barang persediaan dijual dalam bentuk cash maupun secara piutang sehingga dia menjadi kas lagi. Itu panjang prosesnya. Makanya ciri-ciri strategi modal kerja konservatif itu dia cash conversion cycle-nya jadi lebih panjang gitu ya. Nah, tentu dia juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya dia likuiditasnya jadi lebih tinggi kan. Karena dia memiliki aset lancar yang besar gitu ya. Kalau jatuh tempo hutang ya mau orang menagih ya silakan. Dia langsung bisa selesaikan. Keuangannya bisa memenuhi begitu. Terus risiko keuangannya jadi lebih rendah gitu. Risiko dia tidak memiliki risiko gitu kan. Karena dia tidak ada masalah terkait dengan likuiditasnya gitu. Tapi dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kita tidak efisien dalam penggunaan modal gitu kan. Yang harusnya modal itu bisa dialokasikan untuk investasi yang lain, tapi dia karena menumpuk menjadi aset lancar jadi tidak efisien gitu. Ada kas yang menganggur, tidak digunakan, harusnya bisa dipakai untuk misalnya membeli aset-aset produktif atau membeli investasi dalam bentuk surat berharga yang memberikan keuntungan. Nah, tapi justru dia hanya tersimpan dalam bentuk uang kas saja. Nah, sehingga dia penggunaan modalnya jadi kurang efisien. Ya potensi keuntungannya juga menjadi kecil gitu. Karena kita hanya berharap pendapatan dari operasional perusahaan saja. Padahal seorang manajer keuangan dia harus bisa mengelola aset-aset dalam perusahaan. Misalnya dia memiliki kas yang lebih. Kelebihan kas ini saya mau alokasikan kemana? Sehingga saya bisa mendapatkan pendapatan lain selain hanya dari operasional perusahaan. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan modal kerja konservatif ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebelum saya masuk ke strategi yang ketiga, ya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda. Tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang strategi modal kerja agresif dan konservatif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi modal kerja agresif dan konservatif tersebut mempengaruhi risiko dan keuangan perusahaan? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya tadi dari teman Anda. Bagaimana strategi konservatif atau agresif itu mempengaruhi risiko dan keuntungan gitu. Nah, kalau kita bahas tadi, kalau misalnya kita mulai dari strategi modal kerja agresif gitu. Apa risiko yang mempengaruhi? Ya, kembali lagi ke risiko likuiditas gitu kan. Kalau agresif berarti dia risiko likuiditasnya tinggi gitu. Apa keuntungannya? Secara keuangan perusahaan ya tentu dia akan memberikan potensi keuntungan yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, kalau dia konservatif, kembali lagi, dia resikonya berarti dia rendah gitu kan. Pengaruhnya terhadap resiko dia rendah. Terus apa keuntungannya? Dia secara keuntungan atau profit dia akan jadi lebih rendah. Seperti itu. Jelas? Oke. Oke, saya lanjut ya. Materi kita yang terakhir adalah kombinasi strategi modal kerja dan strategi konservatif atau moderat gitu ya. Nah, kombinasi ini sebenarnya adalah keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas gitu. Kita mencari titik keseimbangan likuiditas dan profitabilitas dengan mempertahankan tingkat aset dan liabilitas lancar yang lebih moderat gitu ya. Sebenarnya kombinasi artinya kita mencari titik optimalnya gitu ya. Atau di sini disebut
membantu perusahaan mencapai keseimbangan optimal antara resiko dan keuntungan gitu ya. Apa contoh kombinasinya? Misalnya di sini saya bilang kas dan likuiditas. Nah, kas dan likuiditas ini menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun tidak berlebihan begitu. Tidak terlalu banyak begitu dia menaruh dalam bentuk kas, sehingga dia namun tidak berlebihan sehingga memiliki kesempatan untuk mencari ROI begitu, return on investment, mencari investasi lain yang memberikan keuntungan yang lebih. Nah, kalau dalam konteks piutang, misalnya dalam konteks agresif, dia menyebutkan supaya dia bisa uangnya cepat masuk, dia memberikan diskon untuk pembayaran di awal. Nah, setelah itu, kalau dalam konsep konservatif, dia tetap memberikan tenggat waktu gitu. Jadi dia memberikan dua titik optimal namanya, keseimbangan antara agresif dan konservatif begitu. Apa manfaat dari kombinasi ini? Yang pertama itu ada namanya fleksibilitas gitu ya. Tentu dengan adanya kombinasi ini kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan mengelola investasi dan likuiditas kita. Terus yang kedua adalah stabilitas keuangan gitu. Mengurangi risiko likuiditas namun tetap memaksimalkan return on investment, mencari investasi lain yang memberikan keuntungan lebih gitu kan. Terus yang terakhir adalah optimisasi biaya. Dengan mengelola biaya penyimpanan dan administrasi piutang bisa lebih efektif sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Artinya persediaan itu tidak terlalu banyak juga, diatur sehingga dia bisa pada titik optimal. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas yang namanya manajemen persediaan. Bagaimana mengelola persediaan itu bisa lebih optimal gitu kan. Nah, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya ingin bertanya, berikan contoh nyata sebuah perusahaan yang menggunakan strategi modal kerja agresif dan konservatif. Oke, terima kasih Arya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sih sebenarnya kombinasi strategi atau moderat ini itu pada perusahaan yang misalnya dia memiliki fluktuasi permintaan yang tidak stabil gitu ya. Misalnya di awal-awal perusahaan itu menyimpan persediaannya banyak di gudang gitu. Tetapi begitu ada permintaan yang besar, dia akan menurunkan persediaannya di gudang. Contohnya misalnya adalah kalau Anda punya toko, musim lebaran itu toko itu akan meningkatkan namanya, dia akan mengambil hutang untuk ambil barang kan, karena dia melihat bahwa permintaan akan tinggi di periode bulan Ramadan sampai dengan hari raya gitu. Tetapi di luar hari itu dia tidak akan menggunakan strategi agresif itu gitu. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu dia. Contoh dari kombinasi ini. Jadi perusahaan itu bisa mengkombinasikan, mungkin di awal-awal tahun dia menggunakan strategi konservatif, tetapi ada periode-periode tertentu dia akan mengubah strateginya menjadi agresif begitu. Karena adanya fluktuasi permintaan pasar gitu ya. Kalau fluktuasi arus kas, apa yang dilakukan? Ya tentu kita harus membuat namanya proyeksi arus kas gitu ya. Sehingga kita tidak mengalami namanya gangguan atau masalah likuiditas. Kalau kita membuat proyeksinya tentu dia bisa diatur dengan baik gitu. Terus kalau terkait dengan piutang, pengelolaan piutang, bagaimana pengelolaan piutang? Ya dia harus memperketat syarat-syarat kredit begitu kepada pelanggannya. Nah, terus kalau dia terkait dengan pengelolaan persediaan, ya dia harus menganut atau menggunakan metode penyimpanan persediaan, misalnya metode just in time begitu. Persediaan persediaan yang ditentukan berdasarkan permintaan gitu kan. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan utang gitu kan. Pengelolaan utang kita, bagaimana kita memanfaatkan misalnya dari supplier kita dapat potongan. Misalnya kalau kita ambil utang, kita dapat potongan, kalau bayar 15 hari dari tenggat waktu dapat potongan 15%. Nah, itu yang kita manfaatkan. Sehingga kita bisa mengelola modal kerja kita dengan baik seperti itu. Oke, ya sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini. Sini ada tugas untuk menguji sebenarnya pemahaman Anda terkait dengan materi kita pada hari ini. Tugas ini terkait dengan studi kasus bagaimana mengelola yang namanya strategi manajemen modal kerja ini. Tugas ini ada dalam classroom, nanti silahkan Anda cek sendiri di classroom masing-masing Anda, itu tugasnya sudah tersedia di situ. Nah, sebelum saya tutup, kalau memang sudah cukup, perkuliahan ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.